Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan dan semangat dalam pembelajaran pada kali ini. Pada mata pelajaran Mejas untuk pertemuan hari ini kita masuk pada materi aktivitas kebugaran jasmani. Ada istilah atau kata yang berbunyi orandum et iusit mensana in corpore sano. Jadi berdoalah hendaknya di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jadi tidak hanya serta-merta tubuh kita yang sehat, ya, fisik kita yang bugar, tapi juga dilandasi dengan ibadah, kata ibadah terlebih dahulu, ya, sehingga didasari iman, kemudian baru tubuh yang sehat dan jiwa yang kuat. Ya, di sini pengertiannya adalah kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian terhadap pembebanan fisik yang diberikan kepadanya atau dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Ada juga yang berpendapat bahwa kemampuan tubuh dalam melakukan aktivitas sehari-hari tanpa terjadi kelelahan yang berarti atau masih mempunyai cadangan energi. Di sini manfaat latihan kebugaran jasmani adalah yang pertama dan menurunkan berat badan, ya, atau mencegah obesitas, kemudian mencegah penyakit jantung, mencegah dan mengatur penyakit diabetes, meningkatkan kualitas hormon, menurunkan tekanan darah, menambah kepintaran, memberi banyak energi, ya, dan lain sebagainya. Nah, di sini Audin akan melalui video ini akan menjelaskan secara singkat, ya, tentang aktivitas kebugaran jasmani di sini. Ya. Untuk selanjutnya bentuk-bentuk latihan kebugaran jasmani, ya. Di sini ada unsur kebugaran jasmani atau komponen kondisi fisik kebugaran jasmani. Di sini harusnya ada 10, ya. Yang pertama itu strength atau kekuatan, dua power atau daya, ya. Power itu gabungan kekuatan kali kecepatan, itu adalah power, ya. Yang berikutnya adalah speed, kecepatan, kemudian fleksibilitas, agility atau kelincahan, endurance, daya tahan, stamina. Di sini yang belum ada koordinasi dan akurasi, ya. Kemudian aktivitas latihan kekuatan, ya, kekuatan, ya, atau strength adalah kemampuan otot terhadap suatu ketahanan akibat suatu beban yang ditimbulkan oleh beban. Di sini macam-macam jenis latihan, ya, untuk latihan kekuatan perut, ya, bisa kalian lakukan di rumah, ya. Aktivitas latihan kekuatan perut, terus kemudian di sini adalah aktivitas kekuatan otot lengan, ya, contoh latihannya adalah push up. Kemudian aktivitas latihan kekuatan otot punggung, ya, contoh latihannya adalah back up. Nah, di sini ada cara melakukan, bisa kalian pelajari pada buku paket, ya. Aktivitas pembelajaran kekuatan otot lengan, ya. Di sini juga ada contoh latihannya, aktivitas pembelajaran kekuatan otot tungkai. Nah, di sini ada naik turun bangku, contoh latihannya, ya. Aktivitas pembelajaran daya tahan otot, ya. Di sini juga ada jenis bentuk latihan dan juga cara melakukan. Nah, di sini masih pada aktivitas
kekuatan otot lengan ya. Ada contohnya gerakan pull up. Selanjutnya aktivitas daya tahan jantung atau paru-paru ya. Pengertiannya adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kerja dalam waktu yang relatif lama. Latihan yang meningkatkan dan mengembangkan daya tahan jantung dan paru-paru antara lain lari jarak jauh, renang, ya. Kemudian cross country atau lari lintas alam, fartlek, interval training, atau bentuk latihan apapun yang memaksa tubuh untuk bekerja dengan waktu yang lama atau bisa VO2 max ya, dan lain sebagainya. Beberapa faktor yang harus dipenuhi dalam menyusun program interval itu lamanya latihan, beban intensitas, ulangan repetisi atau melakukan latihan, masa istirahat, recovery, interval. Nah, jadi ini perlu diperhatikan lamanya latihan, jangan sampai untuk prinsip latihan kan harus overtraining, tapi jangan terlalu overload ya. Terus nah ini normal dari latihan ya, bisa dipelajari pada buku modul ya, modul halaman 198. Selanjutnya aktivitas kelentukan adalah luas gerak persendian atau kemampuan seseorang untuk menggerakkan anggota badan pada luas gerak tertentu pada suatu persendian. Di sini manfaat kelentukan adalah keluasan atau kemudahan gerakan terutama pada otot-otot persendian. Ya, bentuk-bentuk aktivitas pembelajaran kelentukan yang biasa digunakan adalah saat melakukan warming up dengan dinamis atau peregangan yang statis. Tapi menurut saya kalau saat melakukan warming up, pemanasan, gunakan peregangan yang dinamis ya, tidak statis. Statis itu di akhir aktivitas ya, statis baru statis. Untuk di awal usahakan untuk yang dinamis ya. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh gerakan ya, fungsi tes kebugaran jasmani. Ini tes kebugaran jasmani terdiri dari beberapa butir tes dalam rangkaian butir. Ya, di sini ada beberapa tes kebugaran jasmani, ada lari cepat, angkat tubuh, baring duduk atau set up, ya, loncat tegak, lari jauh, yang kelincahan biasanya menggunakan shuttle run ya, lari angka 8, atau yang koordinasi menggunakan lempar tangkap bola ya, ditambah itu. Nah, ini bentuk tes kebugaran jasmani. Lari 50 meter ya, di atas sudah ada normanya. Nanti setelah semua tes dilaksanakan digabung normanya apakah aktivitas kebugaran kita ini kategorinya apa ya. Terus ini untuk angkat tubuh ya. Untuk putri 30 detik ya. Kemudian untuk putra 60 detik, dan cara melakukannya pun antara putra dan putri berbeda ya. Ini untuk yang bawah untuk yang putri, yang atas untuk yang putra. Ini. Kemudian untuk set up ya, aktivitas tes baring duduk selama 60 detik ya. Sorry, it's DJ.